jauh banget tuh, lintas Pulau Jawa kan ya, jauh banget lah pokoknya. Jalan lagi, ada rest area, berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya, semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang, datang, jatuh lagi tuh kalung. Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung, waktu itu Aisyah udah nggak enak mau ngasih tahu Nabi, daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topik. Ya udah deh, gua cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh, Nabi memutuskan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sehingga para sahabat pun memberdirikan onta itu dan jalan. Nah, tadi Aisyah kan masuknya di atas tanduk. Waktu itu sahabat yang mengangkat tanduk nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah nggak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus. Itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga. Biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama Aisyah itu kurus. Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. Zumbanya Aisyah ngepel di rumah, beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah. Jadi keringatan terus sehingga badannya tuh bagus. Gak pernah lebih dari 55 kilo. Kalau ada di atas 55 kilo berarti gak ikut sunnah ya. Buat cewek ya, buat cewek. Aisyah tuh masih kurus, jadi dia ada di dalam tandu gak ada, sama aja gak terlalu ngaruh. Karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah. Begitu diangkat oleh para sahabat, gak sadar kalau Aisyah udah gak ada di dalam tandu. Jalanlah Nabi. Yuk berangkat, semuanya pada jalan. Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh, udah jalan-jalan aja, ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari, pas dia dapat, senang, alhamdulillah udah dapat nih. Balik ke tempat Nabi tadi berhenti, ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan touringnya. Karena tertinggal, Aisyah pun berpikir nanti kalau Nabi sadar, pasti Nabi akan jemput lagi nih. Ya udah saya tunggu aja. Sambil nunggu, Aisyah pun duduk di sebuah batu bersandar. Karena nunggunya lama bersandar di batu, lama-lama ketiduran. Tertidur di sebuah batu gitu. Nabi kalau ngelakuin touring biasanya menempatkan seorang sahabat sebagai penyisir jalan di belakang. Takutnya ada barang yang ketinggalan, orang ketinggalan kayak gitu. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah. Anak Madinah yang keren, masih jomblo pula. Dan biasanya cewek-cewek kalau Sofwan lewat, Sofwan gitu. Sofwan tuh terkenal lah, paling keren. Anak Madinah yang bisa dibilang cowok kece-nya Madinah lah. Lagi nyisir, pas sampai di rest area, ngelihat ada cewek lagi tidur di atas batu. Bukan tidur, lebih tepatnya bersandar di batu ketiduran. Pas Sofwan mendekat, ngelihat wajahnya, ternyata itu Aisyah. Langsung Sofwan berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Sofwan mengatakan, taraju, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju yang di Tasik Garut itu dari bahasa Arab. Taraju. Apa arti taraju? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju artinya mengucapkan innalillah. Langsung Sofwan, innalillah wa inna ilaihi raji'un, berpaling. Coba bayangin, solehnya Sofwan. Kalau kita kan alhamdulillah. Kebaliknya. Kalau Sofwan innalillah, nih cowok keren tuh kayak gitu tuh. Innalillah. Kalau Maryam ngelihat Jibril, kan Maryam pernah lagi sendirian tuh di mihrab lagi berzikir, tiba-tiba datang cowok keren namanya Jibril. Jibril itu kan kalau turun ke bumi berwujud basyaron sawiyya, laki-laki yang sempurna. Pas Maryam ngelihat cowok keren gitu, apa kata Maryam? A'udzubillah. Bukan masya Allah, bukan. A'udzubillah. Jadi cewek-cewek nih kalau ngelihat postingan ada cowok yang keren, a'udzubillah. Yang mana ya tadi? Auzubillah aja, jangan dilihat. Yang cowok-cowoknya ada yang cewek keren, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau cewek-cewek nanti di luar dengerin ada yang tarajo, berarti ada yang keren tuh. Mana. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ucapan tarajunya keras, akhirnya Aisyah kaget dan bangun. Pas Aisyah bangun langsung Aisyah nunduk gitu karena malu kepada Sofwan. Sofwan gak banyak nanya, gak nanya Aisyah ngapain sendiri di sini lagi nungguin saya ya? Enggak. Nih solehnya sahabat ya, biar kita bisa ngebandingin sama kita. Nggak nanya Aisyah lagi ngapain di sini, Aisyah kenapa duduk di situ, Aisyah enggak. Begitu udah selesai taraju, Aisyah bangun, Sofwan langsung mengambil ontanya, didudukkan di dekat Aisyah, terus Sofwan menjauh dan membelakangi. Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas onta dan Sofwan nggak ngelihat gimana cara si cewek itu naik.
Kalau udah nikah romantis banget. Kalau belum nikah terjaga banget. Tuh benar-benar orang-orang yang luar biasa. Belum nikah dia menjauh. Gua nggak pengen lihat gimana cara Aisyah naik di atas motor, kan naiknya cewek di atas motor apalagi boncengan pas pulang sekolah kan agak sesuatu ya. Bahaya kan? Nah, Sofwan nggak mau ngelihat itu. Cara cewek naik walaupun Aisyah itu sangat terjaga auratnya, tapi masih Sofwan menjaga hatinya. Nggak mau lihat Melihat ke sana, tapi di sebelah sana ada cermin jadi bisa tembus ke belakang. Nggak ngelihat. Kalau di mall kan suka gitu ya, buang muka gitu ke arah cermin, biasa bisa ngelihat dari sebelah sana. Bukan pengalaman ya. Pernah. Nah, akhirnya Sofwan menjauh, membelakang